Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, petang, dan malam. Meskipun badan ini terasa letih, lelah, dan lesu, seorang pembolang, seorang petualang akan terus berjuang untuk mencari keunikan di alam yang berupa bambu unik. Seorang pembolang tanpa kata menyerah, seorang pembolang menahan haus dan lapar. Kita akan melakukan pembolangan di saat terinspirasi, di saat kita feeling, di saat ada kemauan. Dan seorang pembolang tidak mengagung-agungkan dan tidak akan menjunjung lebih tinggi dari kodratnya, karena bambu yang kita bolang itu adalah bambu yang punya keunikan, punya ciri, dan punya karisma di mata masyarakat banyak. Sering kita mendapatkan olokan, sering kita mendapatkan pertanyaan yang pada akhirnya kita seakan-akan disepelekan. Untuk itu, seorang pembolang tidak akan menyerah dalam keadaan apapun dan kondisi bagaimanapun. Jadi, seorang pembolang tekadnya tinggi, tekadnya bulat untuk mencari keunikan dalam bambu. Semua bambu punya potensi, semua bambu punya ciri khas, dan semua bambu punya karisma sendiri-sendiri. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana itu tempat bambu yang berkodam maupun yang unik. Hanya kita bisanya meraba, melangkah, dan merasa. Untuk itu, jangan putus asa, wahai para pembolang bambu. Tunjukkan di masyarakat banyak bambu yang tidak pernah patah seperti seduluran kita. Bambu yang punya keunikan yang masyarakat banyak tidak akan tahu kalau kita tidak menggeluti dalam pembolangan. Kita menggeluti pembolangan tidak mencari sesuatu, tidak mencari sensasi, dan juga tidak materialistis. Oke sedulurku senusantara, sedulurku selawase, dan teman-teman serta rekan-rekan pecinta bambu, kita lanjutkan, kita teruskan berjuang mencari bambu unik sampai di mana, sampai kapanpun, dan sampai generasi apapun. Mbah Mary di sini. Mbah Mary pantang menyerah, pantang putus asa, pantang bagi Mbah Mary untuk meluangkan waktu yang tersia-siakan. Bila ada waktu kita bolang, bila ada waktu kita ke barongan, dan bila ada waktu kita ke hutan. Untuk apa? Mencari bambu unik. Bambu unik akan dikenal masyarakat, akan dikenal oleh orang kalangan banyak. Walaupun bentuknya hanya sepele dipandang masyarakat, dipandang orang-orang yang tidak tahu, tidak apa, nanti lama-kelamaan akan menyadari kalau itu sesuatu yang unik, ciptaan yang maha kuasa, bukan rekayasa, bukan kreasi tangan, dan bukan produk dari mesin. Ini adalah bentukan dari alam. Ini adalah pusaka dari alam. Tanpa bambu, kita tidak mengenal sesuatu yang unik darinya. Bambu unik pernah dibuat berjuang melawan penjajah. Bambu unik dibuat sebagai pajangan, sebagai museum, simbol kalau itu sesuatu yang bisa menunjukkan kerukunan, menunjukkan kebersamaan.
jadilah seorang pemulung, jadilah seorang yang menggali potensi alam lewat jalur bambu ini. Untuk itu dulur, itu sedikit sekelumit uraian ungkapan dari Mbak Mary. Kita akan lanjutkan obrolan, kita akan mencari bambu unik untuk anak cucu kita biar tahu kalau bambu unik itu seperti inilah khasiatnya, manfaatnya, faedahnya. Oke dulur, pada hari ini, pada kesempatan ini, semua yang diungkapkan Mbak Mary itu adalah ungkapan dari naluri Mbak Mary, keluar dari lubuk hati, bukan rekayasa ataupun bukan tulisan terbaca. Itu adalah keluar dari dalam hati Mbak Mary sendiri. Semangat selalu, teruskan perjuangan bolang bambu agar anak generasi kita tahu seperti apa uniknya bambu. Salam Setruan Selawase. Oke lur, dari tadi Kang Dinarta si Cawuk TV lepas dari kendali dan tidak nongol dan kita kesulitan mencari, ya kita biarkan. Loh, lama kelamaan kok nongol di sini ya. Ini tadi entah lewat mana kok nggak tahu tiba-tiba di sini. Itu Kang ada yang merengil putih dan coklat itu Ini jamur atau gimana itu? Saya kurang tahu dan nggak berani memberi nama. nah ini Mbak Mary, ini walaupun dia hidupnya di rumpunan bambu, tapi ini bukan jamur onting Mbak Mary. Jadi ini salah satu jamur onting jumbo, maksudnya itu bukan onting yang kita cari, yang kita koleksi ya, tapi ini jamur lingzi atau lingzi. jamur kayu ya. Kemungkinan besar di bawahnya rumpun ini dulunya ada sebongkah bambu batang kayu yang sudah mati. Nah, ini jamur apa itu lingzi ya, Mbah, walaupun dia hidupnya di rumpunan bambu. Nah, jadi seperti ini. Nah, terus bedanya lingzi dan onting dari mana? Bedanya jamur lingzi sama onting ini lebih pekat Mbah Mary. Untuk batangnya ini lebih pekat, lebih hitam dan lebih keras. Nah, ya. Jadi seperti ini. Dan untuk jamur onting itu tidak bisa sebesar gini ya. Kalau di wilayah kita. Tapi nggak tahu kalau di wilayah luar mungkin bisa. Yang lebih berpotensi. Jadi ini namanya jamur lingzi. Jamur lingzi itu tumbuh dari mana? Dari kayu atau dari berungki? Ada yang dari bambu, tapi dia menyerap dari sisa-sisa apa itu batang pohon, Mbah. Nah, dari pohon sebenarnya ini. Bukan real yang dari bambu, walaupun ini hidupnya nempelnya di bambu. Nah, ini kan nempel, Mbah. Iya. Nah, ini nempel, tapi kayaknya ini enggak, Mbah. Nah, gitu ya. Ya, nah ini Mbah, dia hidup di dalamnya. Nah, ini. Kalau di bambu, yang real bambu ini lebih pekat warnanya, hitam keunguan. Jadi kalau dari bambu namanya onting. Onting, kalau ini lingzi. Lingzi. Nah, ciri-cirinya seperti ini. Ciri lain tidak ada? Nggak ada. Ya seperti ini, memang seperti ini kalau lingzi. Tapi kalau onting lebih pekat dan hitam dan kecil. Batangnya itu kecil. Nah, yang putih itu nanti kan berdaun ya, seperti daun melebar gitu ya. Ya. Bedanya betul. Dengan onting gimana? Lebih besar lingzi ini atau lebih besar onting? Lebih besar lingzi daripada onting dan warnanya juga beda nanti. Kalau lingzi itu sama dengan batangnya, warnanya coklat-coklat maron gitu ya. Tapi kalau batangnya onting sama payungnya ini sama, nanti hitam keunguan. Yang saya maksud payungnya itu loh Kang. Ya. Bedanya dengan antara lingzi dan onting itu bagaimana jelasnya? Lebih besar mana atau lebih besar lingzi? Lebih besar lingzi. Ya, lebih besar lingzi. Terus ciri-ciri lain?
seperti batang atau akarnya. Kalau pertumbuhannya kan sudah jelas, kalau linji dari batang pohon kayu, kalau onting dari bambu, bambu. murni bambu. Nah, kalau batangnya lingzi ini tidak bisa tinggi, Mbah. Jadi paling tinggi ya sekitar hampir setengah jengkal. Baru dia membentuk payung yang atasnya ini. Ini kan masih muda, jadi payungnya belum terbentuk. Tapi kalau onting bisa panjang untuk batangnya sejengkal lebih bisa. Itu berhubungan enggak sama bambu unik? Apanya itu? Onting dan linji. Ya, berhubungan karena salah satu keunikan alam juga. Iya. Untuk bambu onting dan sangat sulit untuk ditemukan. Apakah ada khasiat lain, Kang? Seperti untuk apa? Untuk khasiatnya kita bisa bahas di belakang, Mbah, nanti, Mbah. Ada ya? Pastinya ada. Pasti ada. Semua keunikan alam ada manfaat. Oke, terima kasih Kang Cawuk TV. Oke, alias siap. Kang Dinarta. Sama-sama, Mbah. Sedikit penjelasan tentang linji dan onting. Oke, ya, siap. Namanya orang tidak tahu itu harusnya ingin tahu dengan bertanya kepada senior atau yang lebih tahu biar terarah. Oke, dulur. Nah, itu tadi penjelasan dari Kang Dinarta tentang jamur linji dan jamur onting. Terima kasih Kang Dinarta. Semoga ini pengalaman bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, Lur, kita akan melanjutkan ke pembolangan berikutnya ya. Oke, Lur. Ini kreasi tangan, keterampilan tangan yang sudah terbentuk seperti ini. Dan di sini Mbak Mary juga mau pamit undur diri dari pembolangan pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di pembolangan berikutnya. Akhir kata, salam rahayu, salam seduluran Selawase, seduluran Nusantara, sehat selalu, bahagia selalu. Mudah-mudahan kita ditemukan di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.